Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol tanpa kaos Ruang Oke. Ngobrol. Tapi pembahasannya Masih di masih Tokusatsu, di masih di Tokusatsu. ranah Heisei. Tokusatsu, Heisei. Nah, Tuh. Kak, kita konten sebelumnya udah ada tentang Kuga. kita udah bahas Kuga. Akhirnya sumpahnya Mas Bagas hilang. Kita bahas Kuga, terus kemarin tuh kita pengen lebih bahas habis nonton ulang. Kayaknya kurang Ya, panjang ya, nih, kurang dalam lah, kurang kurang dalam. dalam karena kami berdua memang sangat suka Ha-ha. Kuga. Gitu. Ada komiknya juga, mana Oh, komiknya? ya. Ada komiknya juga by the way. Nah, nanti ini kita bahas di Impor nih. bahasan Impor. kerja ini belum ada di Indonesia, belum. Kita Oke. bahas di bahasan tersendiri Bahasan nanti tersendiri juga. nanti ada itu. Nah, eh Kemarin tuh kita udah bahas secara umum lah ya. Nah, ya, ini kita pengen bahas motornya, sepeda motor, terus kemudian formnya, formnya, terus kemudian godainya. karakter Godai itu sendiri, termasuk Ichijo. Ya, mas-mas polisi. Siapa sih Ichijo? Siapa sih namanya? Bukan Ichijo Retsu ya. Ichijo Ichijo. Retsu itu Gaban. Ichijo-san. Aduh ya, itulah. Nah, terus oke. Em, nyambung sedikit dari yang sebelumnya bahwa kita semua tahu bahwa Kamen Rider Kuga ini benar-benar bisa digolongkan ke masterpiece untuk serial Kamen Rider Sangat gitu. masterpiece. Karena episode demi episodenya tuh tergarap dengan sangat baik. Kayaknya di konten sebelumnya aku ngomong kenapa bisa gitu karena jeda waktu 11 tahun itu sangat cukup untuk memikirkan naskah per episodenya. Refresh gitu. Karena setelah itu Kamen Rider itu udah tiap tahun itu crowded, hektik tuh penulis naskahnya. Sampai double tuh masih oke sih. Masih bisa. Habis itu udah kayak udahlah pokok bikin aja gitu. Ya, jadi dilihat nanti tiap minggu responnya gimana. jadi bisa diubah. Jadi kayak Super Sentai kan. Ya, Super Sentai itu kan dari 5 seri yang berurutan paling satu yang bagus. Ya, yang lain tuh betul. Karena disimpan ya energinya, resourcesnya tuh disimpan. Nah, kebetulan Kuga ini memang dapat spot yang bagus banget. Dari sudah ngobrolin bahwa Joe Odagiri itu tadinya nggak mau gitu, akhirnya mau karena deretan produser dan sutradaranya juga circle-nya dia, teman-temannya dia. Nah, tapi yang paling ini untuk kali ini kita pembahasannya lebih tepatnya adalah buat aku kalau form mungkin itu ada unsur gimmick juga sih, ada unsur gimmick. Tapi buat aku pribadi yang paling menarik adalah bagaimana Kuga ini tanpa Kamen Rider Secondary Rider itu bisa sampai detik ini masih stand out di jajaran Kamen Rider Heisei yang punya Secondary Rider. Bahkan Agito setelah itu kan Kamen Ridernya ada 4. Ya, secara teknis ada 4 kan gitu. Tapi Kuga itu hanya sih. Ya 5 sih gitu. Tapi si Kuga ini cuma sendirian, Riz. Dia berjuang sendirian, bahkan awal-awalnya masih Kamen Rider banget gitu. Stance-nya jelas, melindungi senyuman anak-anak terutama. Sangat Kamen Rider. Nah, kita pernah bahas ini nggak ya di konten-konten Kamen Rider sebelumnya yang Showa, terutama yang ada Ichimonji Hayato. Tapi aku meyakini, keyakinanku bisa aja salah. Tapi kalau teman-teman nonton Kuga, di kafenya omnya dia, paman, Kare, sorry. Ya Kare itu ada foto gunung Fuji, bukan? Kelihatannya. Yang jelas gunung, puncak gunung, itu yang ngambil fotonya adalah bapaknya Godai. Godai. Gitu. Nah, aku terutama tuh bertanya-tanya ini sebenarnya bapaknya Godai ini siapa? Karena nggak pernah diceritakan. Gitu. Nah, tapi kalau Godai itu punya visi dan misi untuk membawa senyuman untuk semua orang, terutama anak-anak, karena pada saat Gurongi meneror Tokyo dan sekitarnya itu kan salah satu korban yang paling traumatik itu kan anak-anak kan sebenarnya. Beberapa anak-anak. Dan kemarahan luar biasa Godai itu adalah ketika yang dia ascending to almost darkness itu kan ketika anak-anak yang dibantai. Iya, pada saat itu memang pelajar pada saat itu. Nah, balik lagi ke lukisan tadi dan visinya Godai itu sendiri, hanya ada satu teman-teman bahwa yang sambil makan ya. Sambil makan. Oke, masih ada cemilan ini. Bukan kamera jet terus.
balik lagi ke visinya Senyuman itu hanya ada satu Kamen Rider yang refer to senyuman anak-anak, yaitu Kamen Rider Nigo Ichimonji Hayato. Kalau kalian baca komiknya Kamen Rider Spirits itu jelas. Di situ tujuannya dia adalah supaya anak-anak korban perang itu kembali bisa tersenyum. Dan dia memang reporter, fotografer dan jurnalis fotografer gitu. Jadi memang sangat dekat referensi itu. Aku pernah baca di mana aku lupa. Tapi menurutku itu cuma homage aja. Iya, homage aja sih, tapi kayaknya hampir nggak masuk akal juga kalau Ichimonji Hayato punya anak Godai Yusuke dan Godai Minori gitu. Tapi refernya ke arah Ichimonji Hayato tuh sangat kuat. Nah, entah kenapa cuman Ichimonji Hayato yang didekatkan ke arah sana, aku nggak tahu. Karena Hongo itu terlalu Kapten Amerika. Iya sih, saklek sih, kaku. Hongo itu terlalu kaku. Dia nggak peduli senyuman anak-anak juga. Dia tuh cuma membela kebenaran aja, membela manusia. Betul. Sedangkan Godai itu kan lebih dekat ke anak-anak. Ichimonji itu lebih punya hati. Bukan berarti Hongo nggak punya hati, tapi memang kalau ngomongin soal Godai memang lebih dekatnya sama Ichimonji. Karena sama kan, Godai sama Ichimonji itu sama-sama kalau ngelihat anak-anak dia suka menghibur, suka entertain anak-anak gitu loh. Entah dengan skill drumnya, dia kan punya berapa? 1999 skill ya, kan? Itu kan tahun ya Mas ya? Betul sekali, tahun 2000 kan Kuga rilis gitu. Mohon maaf ya, kita bahas ini sebentar. Di sini kan 2015. Oh. Jadi dia bilang 2015 skill. Oh alah, aku belum baca teman-teman. Ini habis ini ku baca. Itu kan lucu banget ya. Itu kan lucu banget. Make sense sih sebenarnya, karena Godai itu orang yang menghargai semua hal. Buat dia banyak hal yang orang anggap remeh segala macam, buat dia kalau kamu punya skill itu ya kamu harus nyatet skill itu, kamu harus menghargai skill itu. Makanya sekecil apapun skillnya dia bukan dokumentasikan, dia bener-bener jadikan itu ke list. Makanya list skillnya dia itu ada 2000. Yang ke 2000 adalah berubah menjadi Kuga. Itu kan sangat filosofis ya, betapa para kreatornya itu mikirnya beneran, beneran dipikir sampai detil nggak penting. Itu tuh nggak penting loh. Gimmick doang. Tapi nyampe ya ke hati setiap penontonnya itu. Terus ngomongin Godai kayaknya beneran udah komplit lah ya soal Godai itu. Ngomongin formnya, formnya itu adalah form-form yang sangat fungsional. Betul. Sangat fungsional. Jadi tepat guna. Bukan gimmick tapi menurutku belum ada gimmick yang seberhasil Kuga sampai sekarang. Bahkan Agito sekali. Karena ketika kamu ngelawan musuh yang harus dilawan dengan kecepatan, Mighty Form nggak bisa. Nggak bisa, harus Dragon Form yang biru. Dan yang menarik adalah gimmick senjatanya itu, yang ini yang Alpha yang kemudian dijadiin alasan realis banyak orang ya. Soalnya senjata itu tidak muncul dengan sendirinya. Senjata itu ada penjelmaan dari apa yang memang apa yang memang diinginkan Kuga. Ketika tongkat paralon bisa jadi, bahkan batang pohon itu bisa jadi tongkat gitu. Jadi emang transformasinya itu dia sekalian mentransformasi yang ada di sekitarnya, termasuk motornya. Ya, termasuk motor. Jadi memang Kuga itu berapa? TRCX. Sama BTCS, TRCS sama TRCS sama aku lupa. Pokoknya Trigoram sama Bitgoram nanti wujudnya. Upgrade kan 3 kali. Iya. Satunya bukan upgrade sih, templean, penambahan ini kumbang. Kesurupan gitu. Tapi itu kan wujud dari kuda yang dulu dia naikin kan di masa lalu. Dijadiin motor personifikasinya. Jadi tetap dia punya kendaraan. Dan musuhnya pun ada juga yang pakai motor. Karena emang Guronggi itu kan juga berevolusi ya. Kita kemarin udah banyak bahas soal Guronggi. Nah, sekarang kita lebih bahas ke Kuganya sih. Betul. Jadi itu dia yang membuatku sangat senang dengan Kuga. Salah satunya adalah memang di formnya dia, si Pegasus itu cepat, lincah, gesit, tapi nggak kuat. Makanya dia butuh senjata tongkat kan. Gitu. Dragon yang biru, yang biru. Yang hijau Pegasus. Kalau yang hijau Pegasus sama sekali nggak bisa berantem. Cuman bisa nembak. Jarak jauh aja itu dia. Itu beneran lemah banget sih. Tapi indranya luar biasa. Nyala semua gitu. Jadi
Itu pistol. Ya, crossbow. Dan itu beneran ketika ketoncop itu beneran darahnya keluar. Darahnya keluar. Kemudian yang terakhir adalah si Titan emang nggak bisa gerak. Emang ceprek, tapi sekali tebas. Tanki ya, istilahnya tanki. Tapi sekali tusuk, ya udah. Nah, kemudian ada meledaknya pun di depan dia. Dan dia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan kemudian ada upgrade form, rising form ya. Ketika jadi semua formnya itu jadi ada ornamen emasnya. Setingkat lebih kuat. Itu sesimpel apa namanya? Jadi lebih kuat aja karena musuhnya juga jadi lebih kuat pada itu dia. Godai itu kekuatan Kuga itu merespon apa yang harus. Tadi kan soal senjata wujud itu kan kebutuhan ya. Maka kekuatannya dia juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau musuh-musuh Guronggi yang udah levelnya letnan atau jenderal segala macam, nggak cukup tuh. Dia nggak cukup wujud normal gitu. Makanya kekuatannya juga merespon itu. Tapi bagusnya adalah butuh bantuan dari manusia, yaitu jolt, kejutan listrik dari pada saat dia, kalau nggak salah ya koma karena dicium jamur. Kalau nggak salah itu dikasih kejutan listrik. Itu membuat merangsang pertumbuhan kekuatannya dia juga kan gitu. Nah itu menarik. Makanya pas di ngelawan monster Guronggi elang kalau nggak salah yang tugasnya ngitung pakai kayak sempoa itu dia langsung perubahan wujudnya langsung wujud rising, nggak lagi harus berubah wujud gitu loh. Jadi bagusnya di situ Godai itu berevolusinya luar biasa. Padahal Sawatari Sakurako temennya dia kuliah itu sudah punya gambaran bahwa kedepannya Godai atau Kuga ini akan jadi jahat kan karena matahari dan akan bersinar gelap kalau nggak salah itu secara terjemahannya. Ultimate-nya itu kan punya potensi untuk jadi jahat, makanya matanya hitam. Kalau matanya hitam. Tapi Godai bilang jangan kuatai Jobu. Dia kan selalu bilang gitu kan. Dia tuh selalu menenangkan orang-orang di sekelilingnya. Tuh kalau gini gimana gitu. Enggak apa-apa. Tenang aja gitu. Padahal dalam hati dan pikirannya dia juga takut juga nih gitu. Jadi menarik. Kemudian pra final form yang Mighty hitam itu, Amazing Mighty. Mighty itu kan juga membuktikan bahwa wujud hitam pun mata tetap merah gitu. Jadi di situ Godai yakin bahwa perubahan wujud terakhirnya dia tuh nggak kenapa-napa. Apalagi di sebelahnya ada Ichijo kan. Jadi udahlah. Kuga itu memang seperfect itu sampai kita butuh 2 konten. Dan aku kalau bahas Kuga tuh benar-benar emosional sih. Memang semenarik itu, gila. Sebagus itu sih. Emang ini kasarannya itu must watch banget lah buat penggemar tokusatsu. Setiap episode tuh nggak ada sesuatu yang repetitif, yang bahkan Kamen Rider setelahnya pun tuh ada yang kayak berulang kejadiannya apa. Ini tuh masterpiece banget lah. Masterpiece banget. Ya sayang sekali kayaknya kita agak kesusahan sih buat dapat seperti ini lagi. Iya. Dari segala macam dari berbagai macam faktor ya. Termasuk faktor usaha, faktor bisnisnya juga. Agak berat bikin seperti ini. Toei juga mungkin pengen mengulang hal seperti ini tapi the best we can do ya dapat itu Black Sun. Ya, the best we can get ya, the best we can get. Itu sih. Apalagi Riz? Pom udah. Pak Polisi Ichijo juga perannya meskipun kadang kosong kadang isi, tapi untuk pertumbuhan sidekick yang pertumbuhan karakternya Godai itu bagus banget. Jadi dia itu ada untuk memberi sudut pandang manusia kepada, kalau Sawatari itu kan ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal ancient ya. Iya, ancient. Gitu. Tapi Ichijo itu memberi sudut pandang manusia dan dari pihak berwajib yang seharusnya melindungi manusia. Betul. Tapi di tengah ancaman yang tidak manusiawi ya mereka nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Tapi bagusnya si Ichijo adalah dia tetap bersikeras untuk 2 hal. Yang pertama, kalau ngandalin Kuga terus, kita jadi ketergantungan nih, manusia dalam hal ini polisi. Yang kedua, dia tahu Godai Yusuke itu manusia biasa. Kalau dia diandalkan terus-menerus, ya sama aja membunuh Godai. Dia tahu itu gitu. Jadi untuk ngasih motornya aja kuncinya kan stangnya itu ya. Itu pun dia kan butuh 1 episode sendiri untuk ya udah deh kamu yang pakai gitu. Itu kan menarik ya. Menarik banget. Itu yang kadang-kadang Alpha ya, tapi kemudian gitu menjawabnya dengan sangat sempurna. Sangat sempurna. Lagi-lagi polisinya jadi tapi kan bagus kan itu ketika memang kita tuh nggak bisa menyerahkannya, kita nggak bisa
ya udahlah buat kamu aja, kita cuman minta tolong. Iya. Itu diadres dengan sangat bagus di Kuga, kemudian dia gitu udah di Spirit juga. Ya, betul sekali. Nah, terus di Kuga juga karakter polisinya nggak cuma Ichijo. Banyak. Teman-temannya Ichijo itu juga dapat porsi cerita yang cukup aja untuk mereka yang yang tadinya nembakin Kuga, marah segala macam, tapi akhirnya ternyata pas nolongin dia terus berbalik kan, jadi wah kayaknya aku harus bantuin. Emang bagus kok Kuga itu gitu. Best lah. Iya, apa ya, Riz, naskahnya tuh melingkupin semua karakter semua sih. karakter. Jadi bahkan emang adiknya Godai aja di TK itu dapat cerita. Semuanya dapat lah Mas. Gitu. Semuanya dapat karena emang mereka berfokus pada bagaimana mendekonstruksi serial tokusatsu yang episodik, Dark Big Book menjadi sebuah serial utuh yang bisa ditonton. Ya. Ingat nggak ada temennya Godai Minori, adiknya Godai yang pengajar TK juga, tapi lagi hamil dan khawatir. Ini kalau anakku lahir, ya kalau bisa selamat, kalau nggak ada serangan Gronggi. Tapi kalaupun lahir selamat terus kemudian diserang gimana? Akhirnya Godai harus merespon itu kan. Oh itu gila sih, gila. Keren. Dan setiap Gronggi itu punya metode bunuh yang berbeda. Kayak detektif aja, kayak kita nonton. Ya ini beneran serial crime sih. Iya, crime thriller. Iya. Dengan balutannya Kamen Rider gitu. Wah, thrilling banget. Menarik. Pada titik-titik tertentu malah horor. Bener. Ada Gronggi yang membunuhnya tuh di semua ruangan kotak, termasuk lift gitu tuh. Godai harus cari tahu nextnya kemana, nextnya gimana tuh. Makanya perlu pendampingan detektif beneran, karena Godai itu amatir itu. Dia cuma bisa berubah dan gelut aja, dan dia pasrah kepada dia tuh nggak pernah sok. Nggak pernah. Emang orang baik. Emang orang baik aja gitu. Emang orang baik. Ya mungkin akan boring buat beberapa orang ya, tapi kayak setelah makin layernya Godai kebuka itu makin menyenangkan kok Godai dilihat. Iya. Aku yang terakhir dari aku, apa kemarin udah dibahas ya? Adalah epilognya yang satu episode penuh itu. Udah ya. Oke, ya. Mas Bagas terlalu bersemangat. Saking sukanya. Karena setelah Kuga, Kamen Rider itu di episode terakhir itu masih berjibaku dengan monster terakhir. Kalau Kuga tuh episode terakhir udah epilog aja. Gitu. Dia cuman komentar orang-orang yang terhadap Godai yang udah diselamatkan dan orang-orang terdekat Godai. Godainya di ending cuma tidur. Main bola sama anak-anak berbagai negara. Jadi dia masih mewujudkan mimpinya. Walaupun ancaman Gronggi udah nggak ada, dia tuh masih stay true kepada dia tuh jadi Kamen Rider karena emang pantas, bukan karena pengen. Emang kalau nggak dipakai Godai mungkin nggak jadi Kuga yang seperti ini. Oke, itu aja teman-teman. Cukup panjang karena ya sebegitu bagusnya Kuga gitu. Kalau dia ada konten jadinya setengah jam lebih, Mas. Ya, nanti ketemu lagi di sini pembahasan komiknya Kamen Rider Kuga. Thank you yang udah nonton. Kami akan melanjutkan makan cemilan.